Sekarang aku lebih berhati-hati terhadap orang-orang yang punya teman hayalan seperti aku. Apalagi aku ini kan suka ngomong sendiri. Alasan kenapa aku bisa lancar ngomong, menceritakan hal-hal yang aku rekam ini karena aku udah terbiasa ngomong sendiri. Awalnya karena ngomong sama mereka, ketika mereka pergi kan aku sepi. Ya udah, aku cerita sendiri dan menganggap mereka ada di situ padahal tidak ada, dan lama-lama aku jadi terbiasa ngomong sendiri selancar ini. Dan intinya mereka bukan teman hayalan. Dan itu cukup masuk akal, dan aku tuh baru tahu mereka bukan teman hayalan melainkan makhluk astral ketika pelepasan itu. Dari gereja yang di Jakarta ketika aku kuliah. Bayangin aja, aku dari kecil gak tahu dari umur berapa. Kalau Blavil sih bilang katanya dari aku bayi ya, dari aku lahir itu dia udah mendampingi aku. Tapi aku nggak ngerti apakah itu benar atau enggak. Tapi itu mengerikan, tau nggak sih? Kayak aku dari bayi sampai, kalau misal Blavil bener ya, aku dari bayi sampai aku umur 20-an itu aku hidup bersama mereka. Gila nggak sih? Kayak nggak habis pikir gitu loh. Sekarang udah jauh sih, udah jauh. Terakhir Blavil datang juga nggak tahu kapan, udah lama banget. Nggak tahu tahun ini atau tahun kemarin, aku tuh sampai lupa. Intinya udah lama banget Blavil nggak datang. Flo apalagi, Flo itu setelah pelepasan sama sekali nggak datang lagi. Kalau Blavil kan karena barbar dia masih berusaha untuk kembali tapi nggak bisa. Tinggal Leo yang masih menciptakan banyak masalah baru dan pengalaman baru yang mungkin udah banyak tertuang di tulisanku yang baru. Entahlah, aku lupa juga. Tulisanku udah banyak banget sampai aku lupa apakah aku membahas dia atau tidak. Intinya hanya Leo yang masih bisa kadang datang dan mengganggu. Ya pastilah diusir, pasti marah kan, apalagi udah bersama-sama dengan aku selama 20 tahunan. Wah, ribet banget sih itu. Apalagi itu bukan hanya hayalan. Makhluk astral itu kan juga makhluk kan, bukan hanya yang dipikiran, tapi mereka bener-bener ada gitu loh. Kayak namun aku gak habis pikir, bisa-bisanya aku yang bisa melihat itu gak sadar kalau mereka itu bukan hayalan. Gila sih itu, serius itu gila banget. Aku aja sampai sekarang masih speechless. Bisa-bisanya aku gak sadar. Apakah karena kayak ketika aku sama Adele gitu loh. Ketika aku sama Adele kan aku gak bisa melihat sisi lain dari Adele kan. Nah ketika aku jauh kan baru bisa lihat. Nah sama, ketika aku hidup bersama mereka, ya aku gak ngerasa ada yang aneh. Ketika mereka diusir untuk pertama kalinya oleh saudaraku, itu aku baru mikir sesuatu yang ganjil, tapi aku belum yakin. Dan ketika pelepasan yang kedua di Jakarta, itu aku baru dapet sesuatu yang masuk akal, bahwa mereka bukan hanya hayalan. Itu bener-bener baru kayak ngeh gitu. Gak tau lah, jangan bahas mereka dulu lah. Maksudnya bahas tapi segitu dulu aja, jangan lebih dulu ya, segitu dulu aja. Dulu tuh aku sempat malu punya teman hayalan, tapi aku nggak menunjukkan bahwa aku malu. Aneh sih, maksudku aku senang cerita ke teman-teman bahwa aku punya teman hayalan. Menurutku itu spesial. Banyak yang tahu, yang seangkatan sama aku tuh rata-rata tahu. Dan mereka juga sering-sering nanya gitu loh, kayak mereka menanyakan sesuatu yang aneh dan teman hayalanku ini bisa jawab hal yang gak pernah aku dan temanku pikirkan, itu bisa dijawab. Makanya aneh kan, makanya teman-teman sering menanyakan hal-hal yang aneh gitu. Dan aku juga gak malu ketika aku ngomong sama mereka seolah-olah mereka beneran ada, atau ketawa-ketawa sendiri. Aku tuh pernah berangkat sekolah atau pulang sekolah, atau ketika lagi jalan-jalan kemana gitu, aku ketawa-ketawa sendiri ngeliatin kelakuan mereka atau ngedengerin celotehan mereka.
Itu sampai orang-orang ngeliatin aku dan aku kayak santai aja gitu, bener-bener kayak nggak malu. Tapi kalau misal ada temanku yang tiba-tiba ngebahas itu di sosmed atau di dekat keluargaku, itu aku langsung kayak malu gitu loh. Aneh sih, aneh. Dan sekarang udah nggak malu sih. Dulu yang paling parah tuh temenku sampai pernah komen kan, aku tuh pernah ngepost gambar aku flow sama Blavil. Terus temanku ini komen, widih digambar ternyata bentuknya kayak gitu ya. Terus aku langsung bales jangan dibahas. Terus dia hapus komennya. Terus ada lagi yang ngebales gambar itu di kolom chat, ada yang bilang Leonya mana kayak gitu. Nah terus aku langsung kayak negur jangan dibahas, dan akhirnya mereka menghapus komen-komen itu. Kayak aku tuh menegur mereka tapi tuh aku mempublish mereka. Kayak aneh gak sih, kayak gak jelas gitu lah pokoknya. Dan sekarang aku udah gak masalah sih kalau ada orang-orang yang ngebahas itu. Kayak justru aku jelasin sekalian, karena itu perlu diketahui bahwa gak semua teman hayalan itu beneran hayalan. Bisa aja itu seperti yang aku alami. Makanya ketika ada saudaraku dan ada salah satu teman gerejaku yang sama-sama punya teman hayalan, itu aku jadi waspada banget. Aku bahkan sering nanya-nanyain saudaraku ini. Dia kan masih kecil, waktu itu masih TK. Aku sering nanya-nanyain temannya di mana, rumahnya di mana, sekarang lagi ngapain. Pokoknya aku tanya-tanyain terus. Tapi aku nggak ngerti itu hayalan atau itu beneran makhluk astral seperti yang aku alami. Dan sekarang aku belum pernah nanya lagi karena aku belum pulang kampung lagi sih. Cuma kadang aku kepikiran sih, takutnya itu seperti yang aku alami kan enggak banget gitu loh. Sedangkan kalau yang teman gerejaku, dia itu lebih tua dari aku. Dan dia itu dapatnya secara tiba-tiba. Jadi dia ini depresi, yang enggak depresi sih, enggak didiagnosa. Dia tuh stres berat, berbagai masalah datang, dan dia itu berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Waktu itu dia cerita ke aku panjang lebar, dan itu pertama kalinya aku melihat sisi lain dari dirinya yang selama ini selalu kelihatan positif. Ya aku ngelihat sosok dirinya yang asli, dan aku tuh ngerasa dia nggak datang sendirian, tapi aku nggak bisa lihat siapa yang datang bersama dia. Dan itu aku kira cuma halusinasi, cuma perasaan aja gitulah. Sampai pada suatu titik dia cerita, dia bilang, aku susah makan, aku nggak minat makan, dan anehnya kadang ketika aku makan, aku kasih 2 porsi tambahan untuk 2 temanku. Ketika aku bingung 2 temanku maksudnya apa, dia ngeliatin aku, senyumnya itu menyeringai, dan dia bilang, kamu tahu kan, aku sekarang nggak datang sendirian ke sini, ada 2 orang yang nemenin aku. Wah itu gila sih, itu aku langsung madek gitu. Itu waktu aku belum pelepasan di Jakarta sih. Dan waktu itu aku kayak ngerasa gak enak aja, kayak aku ngerasa apakah dia mengalami hal yang aku alami. Waktu itu kan aku belum tahu kalau yang temanku ini astral kan, aku masih taunya sesama hayalan. Tapi kok aku merasa beda gitu loh. Kayak aku merasa dia kan baru dapet, tapi kok bisa terikatnya sampai segitunya gitu loh. Sampai dia itu udah dewasa muda kan, tapi logisnya hilang dalam sekejap, kayak aneh banget gitu. Dan ketika dia sebut itu menyeringai, beneran menyeringai. Kayak aku lihat sisi dark side-nya dia atau bukan dia, aku nggak ngerti. Pokoknya aku masih ingat ketika dia bilang dia bawa 2 teman dan dia nunjuk ke arah belakangnya dia, ke posisi masing-masing sosok itu. Dan dia tuh kadang kayak dia kan bawa snack, dia tuh kadang kayak ragu gitu loh, kayak dia mau ngasih ke belakang tapi dia kayak menahan gitu loh. Kayak kendali atas dirinya sendiri itu kayak
kayak aneh gitulah, gerak-geriknya bener-bener aneh, serius. Dan itu yang bikin aku kepikiran sampai sekarang. Terakhir sih dia bilang, ketika aku tanya kabarnya terakhir sih dia bilang udah baik-baik aja, tapi aku nggak berani nanya tentang hayalan itu ya. Tapi sampai sekarang seriusan aku masih kepikiran, dan aku nggak berani nanya ke orangnya. Aku takut kalau itu sensitif buat dia, karena buat aku ini kan masalah sensitif. Karena ketika aku tahu bahwa itu bukan sekedar hayalan, itu aku shock banget, bener-bener shock. Dan aku takut kalau aku nanya, dia bakal shock se-shock itu. Jadi aku gak punya pilihan lain selain diam memendam sendirian. Mungkin suatu saat nanti bakal terjawab apakah itu hayalan ataukah itu sama seperti yang aku alami. Karena efeknya sama sih. Efeknya itu ke arah kematian. Jadi intinya itu membuat aku lebih waspada. Sekian cerita kali ini. Ini penutup dari cerita kisah nyata di blog Crescentia L. Nanti cerita misteri nyata itu bakal aku ceritain melalui tulisan-tulisan yang baru aku bikin di semester 4 di kuliahan. Jadi akhirnya aku berpisah dengan blog ini ya. Setelah ini tuh masih ada satu lagi, tapi itu cerpen fiction real. Itu juga episode ke-20 untuk menutup sesi fiction real. Aku lega dan seneng sih karena akhirnya selesai. Jadi aku gak perlu balik lagi ke blog ini mungkin, karena semuanya udah dibahas. Jadi kalau blog ini tiba-tiba hilang atau musnah, aku udah punya backupan di YouTube. Bahkan dengan cerita yang lebih detail. Jadi kalau misal aku mau ketik ulang dijadiin sebuah buku atau gimana, itu akan mudah karena ada di YouTube. Ya, mari kita lanjutkan ke cerpen selanjutnya. Bye minasan, stay tune jana. Sampai bye-bye.